Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil mathal hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa sarikina ala nahjihi fanalu khaira wa fira amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza manittaqa. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Al-Fatihata ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila jami' arwahi muallifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan ila muallifi hadzal kitab Dalilul Falihin lituruqir riyadhis shalihin Muhammad bin Alan As-Siddiq Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki wa khususan ila masyayikh nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul Mukarramin, para asatidzah, para guru yang hadir pada kesempatan kali ini,
Pak Guru, Pak Haji Supriyadi, juga para hujjaz, para sepuh, orang tua kita, Pak Kakek Halim, orang tua kita, Kakek Hakim, juga bapak-bapak sekalian, dan DKM Masjid An-Nur beserta seluruh jajarannya yang sangat kami hormati, kami muliakan, kami banggakan. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, taufik dan inayah, juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa seluruh kenikmatan yang kita rasakan, khusus nikmatul iman dan nikmatul Islam. Juga nikmat lain berupa sehat, afiah, panjang umur, kesempatan dan lain-lain sebagainya yang mustahil kita hitung satu persatunya, yang mana atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan, hidayah, taufik dan inayah yang Allah limpahkan kepada kita pada kesempatan kali ini di hari yang ke berapa sekarang? Hari Sabtu ya? Kamis 10. Ya. 10. Kalau orang dulu kan ngitung begini ya. Puasa kita hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu 10. Minggu, Senin, Selasa 20. Rebo, Kamis, Jumat 30. Berarti Lebaran hari Sabtu gitu. Kalau 30 hari. Kalau 29 Lebaran berarti Jumat. Berarti ya Pak Guru gitu ngitungnya. Iya, Pak Guru tahu. Kalau Pak Awang belum tahu, belum lahir. Belum lahir Pak Awang. Senin, Selasa, Rebo berapa? 10. Kamis ke Kamis berarti berapa? 8 tambah 2 Jumat, Sabtu. Itu ilmu Pak, luar biasa ya. Itu. Jadi orang dulu menghitungnya ribet. Mulai hari Kamis dihitung dari pertama udah Lebaran besok. Kalau 30 hari Lebaran hari ini. Itu. Jadi berarti berapa hari lagi nih puasa? 20 hari lagi Pak. Nggak kerasa. Normalnya di sini puasa ya 15 hari lagi. 5 harinya udah puyeng dah tuh. Yang nyari, yang nungguin THR buat mudik. Ada yang buat segala, beli baju dulang, baju lebaran, macam-macam dah. Udah kurang fokus ibadah. Pak Ibrahim juga kayaknya yang tadinya semangat baca Quran, udah 5 hari lagi mau lebaran mau udah. Suara udah habis. Ya. Waduh, udah 5 hari lagi mah. Aduh, pokoknya maksimalkan kita di bulan puasa berapa hari lagi? 20 hari lagi, paling tidak 15 hari. Atar mah alhamdulillah udah tamat berapa kali tuh? 1. Biasanya udah tamat 2 kali jam segini. Ya. Puji syukur itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang orang lain mungkin di antara kita belum bisa merasakan itu semua. Orang lain di antara kita belum diberikan, diketuk hidayah, taufik, inayahnya. Jadi 2 hari, hari kedua dari puasa mereka udah bebas lagi ada. Tapi kita masih diberi nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat juga disampaikan kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan pula kepada kita sekalian umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ramadan sebagai momentum memperbaiki akhlak pribadi dan sosial untuk menggapai magfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu judul atau tema besar di Ramadan kali ini di Masjid An-Nur. Jadi intinya untuk memperbaiki akhlak.
Akhlak itu kemarin timbulnya dari apa? Timbulnya itu dari syariat. Timbulnya itu dari ketetapan, ketentuan, ketaatan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang dikatakan akhlaknya mulia adalah orang yang mampu menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah dari A sampai Z. Jadi mustahil orang berakhlak dikatakan akhlak, bedanya sama adab dan etika. Jadi kalau akhlak orang dikatakan berakhlak itu adalah orang yang memiliki cerminan dalam hidupnya, dalam hidupnya yang tercermin di tingkah laku, perbuatan, ucapan, apapun itu tercermin dari apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Sementara adab dan etika adalah bedanya. Kalau adab dan etika ketaatannya biasanya terhadap kebiasaan wilayah tertentu, kemudian dari hukum di wilayah tertentu, kemudian norma di suatu wilayah. Artinya produknya bukan langsung dari Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dikatakan berakhlak itu ucapannya terjaga, perilakunya juga terjaga, bahkan dia menjadi suri tauladan di sekelilingnya. Jadi contoh, jadi bapak yang patut dicontoh. Jadi apalagi? Jadi karyawan yang patut dicontoh. Tidak pernah mengeluh tentang misalkan yang didapat dari perusahaannya. Kalau dia pedagang, maka pedagang yang tidak pernah mengeluh tetapi banyak bersyukur apa yang ia dapatkan. Itu akhlak. Nah, jadi akhlak itu adalah suatu yang tercermin dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bab husnul khuluq ini baru 2 hadisnya ya. Hadisnya yaitu dari Anas radhiyallahu, dua-duanya dari Anas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah ahsanan nasi khuluqan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang memiliki akhlak yang paling baik di antara manusia ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, akhlak Nabi itu adalah akhlak Quran. Dan yang kedua, kemarin hadisnya adalah dari Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik tidak pernah memegang kelembutan sutra yang paling lembut, kain sutra masistu di bajan wala hariron alyana min kafi Rasulullah, selembut tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sutra yang paling, kain sutra harir dan dibaj yang paling lembut sekalipun, itu kelembutannya kalah oleh tangannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, wala syamamtu raihatan qattul atyaba min raihati Rasulillah. Dan Anas bin Malik tidak pernah mencium wewangian yang paling wangi, ya, melebihi wangi badannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dari apanya, bukan dari pakaiannya atau bukan dari parfum yang disemprotkan, tetapi dari badannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semerbak wangi
wangian, tercium aroma yang wangi. Beda sama kita. Jangankan kita nggak mandi, mandi aja masih bau kita. Mandi aja masih apa? Masih bau. Cuman memang ya sekali lagi di Madinah itu beda lah sama di kita. Ya Pak Guru ya, Pak Guru yang udah pernah umroh, apalagi di musim panas misalkan. Ya kalau musim dingin mungkin keringatnya memang udah ini. Kalau di musim panas sekalipun, panas apapun itu kita kayaknya nggak berkeringat kecuali melakukan aktivitas yang istilahnya yang kasar gitu, yang kasar. Tidak berkeringat kecuali mengikuti melakukan aktivitas yang kasar. Tapi memang dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terpancar atau keluar aroma yang sangat luar biasa wangi. Walaqad qaddamtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyrasinin, kata Anas bin Malik, aku menjadi khodimnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah atas kebutuhan Rasulullah itu selama 10 tahun. Fama qala li faqattu uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah wala li syai'in lam af'alhu alla fa'alta kadza, muttafaqun alaih. Tapi Rasulullah selama 10 tahun itu tidak pernah ngomong seumpama atau Jadi bahasa yang dikatakan yang mengekspresikan apa? Yang mengekspresikan suatu kekecewaan dan mengekspresikan suatu kekesalan. Selama 10 tahun, Pak. Bayangkan, selama 10 tahun Anas bin Malik tidak pernah mendapati Rasulullah atas diri Anas bin Malik itu mengekspresikan apa? Kekecewaan dan kekesalan. Bahkan ketika Anas bin Malik tidak melakukan sesuatu apa yang harus Anas bin Malik lakukan, Nabi tidak pernah bertanya kenapa tidak melakukannya itu, atau atas apa yang Anas bin Malik lakukan padahal semestinya tidak harus dilakukan oleh Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah protes mengapa melakukannya. Artinya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpancar dari dirinya itu yang berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Di sini adalah Anas bin Malik, orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khodimnya. Yang kalau kita Pak istilahnya pelayan itu pembantu, ya pembantu asisten rumah tangga. Kan itu udah sering banget kita dapati asisten rumah tangga itu dicaci, diomelin kalau masakan nggak enak, kalau berbuat sesuatu. Karena di kita mah dibilangnya asisten rumah tangga itu pekerjaan yang kelasnya kelas bawah, kelas rendah. Jadi biasanya asisten rumah tangga itu diomelin, dicaci, berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak semestinya menurut pandangan si majikannya, si tuannya. Ya udah siap-siap aja diomelin. Nunduk-nunduk aja mereka juga terima. Tapi Anas bin Malik tidak pernah seperti itu, menggambarkan bahwa dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keridoan dari apa yang dilakukan oleh siapa? Anas bin Malik. Dan dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa penerimaan atas takdir. Dalam kitab Dalilul Falihin ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima takdir bahwa Anas bin Malik itu sebagai khodimnya. Kalau Anas bin Malik kurang serak menurut Rasulullah, memang itu adalah jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak banyak protes Rasulullah SAW. Tidak banyak protes. Nah, sekarang hadis ketiga. Wa anis so'b. Namanya kalau orang Arab itu macam-macam, agak-agak susah. Wa anis so'b katanya. Bitasdidil muhmalatil ula. So'ab itu
tulisannya alif lam shod ain ba. Cara bacanya bitasdidil muhmalati al ula, ditasdidkan yang pertama huruf apa? Shod, berarti kan alif dan lamnya mah tambahan. Wasukuni tsaniyati, disukunkan yang pertama, yang kedua ain so'ab so'a gitu tuh. Dan yang ketiganya sukuni tsaniyati akhirih muwahidatun, mengikuti yang akhir juga. Di so'ab ain disukunkan, baknya juga diapakan? Disukunkan. Beda sama kita, agak susah ya nyebutinnya ya, susah orang Arab. Beda sama kita mah gampang namanya. Awang, Aryo, terus masih siapa? Said, gampang Pak. A, B, C. Dapin, gampang. Dadi, gampang. D, semua gampang. Bahkan orang Indonesia saking gampangnya orang Indonesia mah disingkat-singkat namanya. Disingkat-singkat. Ada ponakan saya namanya dua. Yang satu Ar-Rizik apa ya? Zafran Ar-Rizik Zafran Maulana namanya. Karena susah ke Arab-Araban nih, saya singkatannya jadi Azam. Ar-Rizik Zafran Maulana Azam disingkatnya. Gitu kan. Jadi orang Indonesia mah gitu. Gampang-gampang peribahasanya. Cilok. Apaan? Cilok colok. Cireng. Aci digoreng. Gampang pokoknya. Indonesia. Beda sama orang Arab. As-so'ab. Sonnya ditasdidkan, ain ba'nya ya disukunkan. As-so'ab. As-So'ab bin Jathamah radhiyallahu anhu, saya bacakan dulu matannya. Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron wahsyian faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qala innama lam naruddahu alaika illa ana hurumun, muttafaqun alaih. Dari So'ab bin Jathamah bahwa beliau berkata, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron wahsian. Aku menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah himar. Himar itu apa? Keledai. Keledai itu di atasnya kambing, di bawahnya kuda. Jadi kalau dinaikin berdua keberatan, kalau dinaikin satu orang ya ngacir dia baru, gitu kan. Bahkan ada cerita keledai itu dari siapa ulama yang menaiki keledai, mengetes bahwa ngetes pandangan manusia kepada kita itu tidak akan pernah sempurna. Ada aja yang mencela gitu. Dari himar itu. Ada orang naik himar itu sengaja, antara bapaknya dan anaknya itu, himar itu tadinya nggak dinaikin karena kasihan nih. Karena apa? Kasihan. Lewat satu perkumpulan orang, kata orang diketawain tuh orang berdua. Lah itu orang jadi blown amat sih, bawa kendaraan tapi nggak dinaikin. Dinaikin tuh himar. Sama siapa? Sama dua orang itu dinaikin himar itu berdua. Jalan satu perkumpulan orang lagi, diprotes lagi sama orang tersebut. Bagaimana? Lah itu orang gimana pikirannya sih? Himar kecil kayak gitu ditaikin dua orang, turun lagi. Itu bapaknya naik, sekarang anaknya yang apa? Yang nuntun. Lewat lagi perkumpulan orang lagi, diprotes lagi. Itu gimana sih? Bapaknya nggak punya pikiran apa? Anaknya capek jalan, bukan anaknya aja yang naik, turun bapaknya, anaknya naik.
Anaknya naik, lewat lagi perkumpulan orang lagi, diprotes lagi, dikomentarin lagi sama orang. Bagaimana katanya? Itu anaknya kagak punya pikiran, kagak sopan, suul adab tuh anak. Masa bapaknya disuruh jalan dia enak-enakan apa? Naik keledai, turun lagi itu anak. Dipanggul aja tuh keledai kayaknya akhirnya. Pusing gitu kalau kita udah dipotong aja keledai. Artinya apa? Artinya pandangan orang kepada kita itu tidak akan pernah sempurna, puas. Kalau kita beramal cuman karena pandangan orang lain, syirik. Dan kalau kita meninggalkan amal juga karena pandangan orang lain, ya itu juga namanya apa? Riya. Kemarin dikatakan. Baru kemarin kata Qadhi Iyad Al-Fudhali bahwa kalau beramal kita karena pandangan orang lain, syirik Pak. Beramal pengen dipuji, baca Quran pengen disebut kemarin apa? Qori. Wah, hebat nih orang baca Quran terus di bulan puasa. Qori. Kadzabta kata Allah Subhanahu wa taala, itu karena pandangan orang. Atau ngaji pengen disebut alim, ke masjid pengen disebut alim. Wah, rajin betul nih Pak Awang nih, misalkan ke masjidnya luar biasa nih. Saya makan orang alim gitu. Itu apa namanya? Syirik khafi. Dan meninggalkan amal sekalipun karena pandangan orang lain, tidak mau dapat celaan dari orang lain, itu dikatakan riya. Muamalah apa sekarang ke masjid? Saya mau ngamal insyaallah 80 box buat bukaan saya aja sendiri. Tapi saya takut riya. Takut dikata orang-orang sombong. Itu riya, Pak. Jadi gimana amal dan riya dan ikhlas itu adalah amal tanpa mendapatkan tanpa perhitungan dari orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari itu semua. Hati. Urusannya hati. Tapi katanya amal itu, ikhlas itu bisa nyusul, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ikhlas itu bisa nyusul. Jadi sekali lagi, daripada kita meninggalkan amal karena takut celaan, mendingan kita lakuin aja amal. Kita usahakan amal itu kita bersihkan hati kita itu sebelum amal. Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah. Dan usahakan amal itu tidak diekspos lah, karena khawatir di situ adalah ada kesempatan setan membisiki kita, tidak diekspos. Ya kalau amalnya terekspos maksudnya kalau amalnya memang kelihatan nampak dohirnya bukan jadi masalah, tapi jangan diekspos, diusahakan diekspos. Hari ke 11 nih taraweh, alhamdulillah masih bisa tadarus sambil dipoto Quran itu. Alhamdulillah masih bisa tadarus. Itu diusahakan Diusahakan diminimalisir tuh kayak gitu. Karena kesempatan setan itu luar biasa. Kesempatan setan, dan kemarin yang memalingkan itu sampai hawa pun kita, nafsu kita tidak tahu ikhlas kita. Kalau kita sudah ikhlas, tidak akan pernah bisa dipalingkan oleh siapa? Hawa nafsu. Tapi kalau sebelum kita itu sudah mencoba untuk memberikan peluang terhadap hawa nafsu dan memberikan peluang terhadap setan, sulit nantinya buat ikhlas. Jadi usahakan, kan kalau sekarang kan trennya orang itu apa-apa dijadikan status atau instastory gitu kan. Nah itu khawatir. Jadi kita yang beramal, baiknya kita saja yang tahu. Biar orang. Kalaupun tahu, kita niatkan sebagai syiar. Biar orang lain juga termotivasi untuk kita. Termotivasi. Wah, Bapak itu rumahnya jauh, padahal Pak Hakim udah usianya udah nggak muda lagi. Capek. Tapi kalau azan subuh memang yang pertama ya Pak Hakim. Saya mah padahal masih muda, kata Pak Awang nih. Suara bagus. Tapi kenapa saya nggak pernah mau sholat, mau azan subuh gantiin Pak Hakim? Begitu kalau dengar Pak Hakimnya kayak nggak dengar, lagi tidur. Ya,
Kita kalau dengar Pak Hakim azan subuh miris ya Pak kalau di luar bulan Ramadan. Oh, sampai batuk-batuk habis. Nggak ada gitu dari pikiran kita yang masih muda. Saya aja ini yang paling muda deh saya. Atau si Atar gitu kan yang istilahnya si muda yang suaranya lantang di maghrib dan isya, tapi subuh dia kagak pernah datang kalau selain bulan Ramadan tuh subuh si Atar. Nggak ada gitu dari kita. Pak Aryo sengaja datangnya terakhir gitu. Biar gak jadi imam apalagi Pak Muhlis gitu kan. Pak Muhlisin datangnya terakhir tuh sengaja takut gak ada imam gitu. Alhamdulillah kalau sekarang Pak Dadi kan pertama karena DKM. Dan sekarang DKM harus DKM gitu. Nah jadi sulit sekarang bang, nggak expose itu nggak di instastory atau apa namanya status di WA itu paling ya kalau status dagang dan yang lainnya silakan itu memang harus caranya begitu bang. Nah jadi itu tadi apa sih sampai mana tuh tadi lah begitu keadaannya ketika himar jadi Su'ab bin Jasamah itu adalah nama panjangnya dalam di kitab ini. Cara penyebutannya Jasamah itu bi fathil jimi wa tasdidil musalatati ditasdidkan dipatahkan jimnya dan ditasdidkan sa-nya. Jasamah gitu. Jasamah. Wa ismu Jasamah Yazid bin Qais bin Abdullah bin Yu'mar bin Auf bin Amir bin Lais al-Laiti al-Hijazi, orang Hijaz. Hijaz itu secara geografis dia di pesisir barat dari kota, pesisir barat Jazirah Arab yang berbatasan langsung antara selatan dan utaranya itu antara Yordania dan Yaman, selatannya Yaman kalau nggak salah. Ya begitulah letak geografis yang kalau nggak salah. Saya juga kalau ke Hijaznya langsung bang pernah. Mana gitu yang dikatakan Hijaz itu mana gitu. Tapi secara geografis itulah. Kebayang ya kali ya, kebayang. Nah, siapa tadi? Su'ab bin Jasamah itu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya radhiyallahu anhu, beliau tuwfiya itu meninggal dunia fi khilafati Siddiq, pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Berarti sekitaran cuman nggak lama setelah Rasulullah juga wafat. Rasulullah wafat itu kemudian kan digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq selama kurang lebih berapa tahun? 2 tahun lebih dikit. Berarti nggak jauh beda tuh antara Nabi Muhammad misalnya dengan tadi siapa? Su'ab bin Jasamah. Fi khilafati Siddiq radhiyallahu anhu kada fit tahdhibil musannif. Itu yang dijelaskan dalam kitab At-Tadhib miliknya musannif atau pengarang kitab ini, Dalil Falihin adalah Syekh Muhammad bin Alan. Wa fil Mustakhraji al-Malih, dan begitu juga dijelaskan dalam kitab Mustakhraj al-Malih Ibnul Jauzi miliknya Imam Al-Jauzi. Rawa lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 16 haditsan. Nah, Su'ab bin Jasamah ini meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 16. Sittatun berapa? 6, asyaratun 10. Jadi 6 tambah 10 16. Akhrajalahu fi sahihaini, dikeluarkan dalam milik Su'ab bin Jasamah ini dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim. Haditsani muttafaqun alaihima, 2 hadis yang disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa adahuma yujma'u haditsaini, dan dikumpulkan 2 hadis lil Bukhari ahadun al haditsaini, 1 hadis dalam Bukhari, wa ma siwahu dzalika muttafaqun alaih, tapi dalam
sisanya selain dari 2 hadis itu adalah disepakati ke iniannya, ke sahihannya. Qala, kata siapa? Jasamah tadi, bahwa Sha'ab bin Jasamah ini kan tadi memberikan hadiah kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diberikan itu bentuknya hadiah, Pak. Karena tidak boleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima apa? Menerima sodakoh yang apa? Yang wajib, yang disebutnya apa? Zakat. Dan sodakoh yang sunnah juga tidak boleh. Jadi yang boleh diterima oleh Rasulullah adalah hadiah. Kan kalau kita mah jadi mustahik bisa, gitu kan? Jadi mustahik bisa. Mustahik itu sodakoh berarti. Penerima sodakoh yang wajib yaitu berupa zakat. Kalau Rasulullah enggak. Logikanya, sederhananya adalah bahwa sodakoh wajib yang dikeluarkan, zakat yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh si muzaki itu kan suatu apa? Untuk membersihkan apa? Membersihkan. Kalau zakat fitrah untuk membersihkan jiwa, kalau zakat mal berarti untuk membersihkan harta. Artinya yang dibuang adalah apanya? Kotorannya, gitu. Jadi tidak boleh Rasulullah menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Yang boleh diterima oleh Rasulullah adalah hadiah. Maka Sha'ab bin Jasamah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah al-himar wahsyiyah. Al-himar wahsyiyah. Keledai, tapi keledainya wahsy, yaitu keledai hasil buruan. Diburu. Ya, hewan buruan. Kalau di Indonesia makan bukan keledai, hewan buruan itu. Apa? Kijang. Mencek ya, mencek bahasanya, mencek ada. Terus apa lagi? Kuda juga ada sih yang diburu ya, ada ya? Ada nggak kuda yang diburu? Ada gini kan itu kuda liar di Bima banyak. Pokoknya hewan-hewan yang buruan yang dapat diburu di atas sana. Salah satunya adalah himar, keledai. Nah, diberikan dagingnya itu, hasil buruannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faraddahu, ditolak oleh Rasulullah. Ditolak oleh Rasulullah. Ditolak. Tapi falamma ra'a al-ma fi wajhi, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wajahku, kata siapa? Kata Sha'ab bin Jasamah. Artinya minal atharin nasyi'i fihi an raddi hidayatihi fa inna dzalika yaksiru fi nafsil muhdi. Karena ketika ditolak hadiah seseorang itu, pada umumnya ketika ditolak itu terpancar di wajahnya itu gambaran kesedihan. Ya, jangankan ditolak pemberiannya oleh orang nomor 1, tuh Pak. Ditolak pemberiannya oleh orang yang sesama kita aja agak sedih, Pak. Perasaan hati gimana kalau orang sama orang yang sesama kita mah sampai timbul apa? Kesel. Pak Aryo, mohon diterima, atau Pak Awal, mohon diterima nih Pak. Apa? Ada sarung apa? Ini mas spesial buat Pak Awal, BHS. Oh sus, maaf, saya nggak mau BHS, saya nggak biasa pakai BHS. Woi, itu kan perasaan gimana? Maaf, saya nggak, udah banyak, kasih aja yang lain, gitulah. Atau bahasanya, udah banyak, kasih aja yang lain. Pak Aryo, ini ada sedikit kolak Pak, saya banyak tadi. Apanya? Bikin kolak, ini airnya aja banyak buat Pak Aryo. Waduh, saya udah nggak makan yang manis-manis sekarang. Wah, kan? Ditolak sama Pak Aryo. Itu perasaan gimana? Sedih Pak. Apalagi ditolaknya sama orang yang nomor 1, orang panutan nih. Kalau kita mah apa? Presiden. Punya kesempatan bertemu presiden, kita ngasih Pak Presiden. Pak Presiden ini tolong Pak, terima Pak oleh-oleh dari kampung sini. Enggak.
bawa aja, bawa lagi. Jadi sedih gitu. Jadi terpancar kata siapa? Ibnu Alan, minal athari an-nasyi'i, dari athar yang terpancar, fihi, pada diri siapa? Pada diri Sa'b bin Jathama, an raddi hidayatihi, karena muncul dari penolakan hadiahnya oleh Rasulullah SAW. Fa inna dzalika yaksiru fi nafsil muhdi, karena hal tersebut membuat sedih orang yang si muhdi, orang yang yang memberikan hadiah. Kemudian setelah Rasulullah melihat tampak wajah dari Su'ab bin Jasamah, kemudian Rasul bilang gini. Falamma ra'a ma fi wajhi, ketika Rasul melihat apa yang ada pada wajahku, kata Su'ab, Rasul berkata begini. Inna lam naruddu alaika, sesungguhnya aku tidak menolakmu. Illa ana hurumun, kecuali aku dalam keadaan hurum. Artinya gini, lempengnya artinya begini nih. Aku nolak bukan karena gak mau, kata Nabi Muhammad, tapi aku dalam keadaan hurum, dalam keadaan ihram. Jadi ada catatan dalam hadis yang kita baca pada, saya niatnya padahal 3 hadis Pak, tapi baru 1 hadis aja. Jam 6 waktunya kurang panjang kali ya. Sampai jam berapa? Sampai ngantuk. Jadi apa penjelasan atau pelajaran yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Yang pertama hadis ini matannya tadi tuh segitu. Matannya mah cuman an Sa'ab bin Jathama radhiyallahu anhu qala matan jamaah daitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron wahsyian faradahu alayya falam ara'a ma fi wajhi qala inna lam narudduhu alaika illa ana hurumun. Aku memberikan hadiah berupa keledai yang hasil buruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditolak. Setelah Rasulullah melihat wajahku, raut muka wajahku karena penolakannya, Rasulullah kemudian berkata, innalam narudduhu alaika ila ana hurumun. Aku sebenarnya bukannya nggak mau, tapi aku dalam keadaan ihram. Itu segitu doang. Tetapi apa hadis yang makna hadis atau pelajaran dalam hadis yang bisa kita dapat? Yang pertama kita lihat bahwa Nabi Muhammad ini akhlak Nabi Muhammad. Karena tadi akhlak itu terpancar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, ketaatan Nabi Muhammad itu kepada Allah terhadap hukum-hukum Allah tanpa kompromi. Ini akhlak. Karena orang yang sedang ihram itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah digambarkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kamu membunuh hewan buruan, wa antum hurum, sedangkan engkau dalam keadaan hurum, dalam keadaan ihram. Banyak larangan orang yang sedang ihram. Membunuh hewan-hewan kecil, ada nyamuk nih Pak, nyamuk nggak boleh Pak. Lagi ihram mah wayahya wayahmut. Jadi ya udah, ada nyamuk gigit, ya ada semut gigit, ya paling kita apain? Kita isarin doang. Bosok, semut nih. Awas, jangan. Pakai apa lagi kalau hurum itu? Pakai wewangian. Yang halal sekalipun sedang hurum itu tidak boleh. Kan pakai wewangian itu nilainya apa? Sunnah. Bahkan sunnah, ya kan? Tapi kalau sedang ihram tidak boleh. Bahkan berhubungan dengan siapa? Istri, boleh nggak? Nggak boleh. Menikah, nggak boleh.
Jadi kalau misalkan Bapak ihram misalkan datang ke Madinah dulu. Kemudian dari Madinah kan itu ada mikot ya. Mikot. Nah, niat ihramnya itu di mikot. Nah, ketika niat ihram misalkan jarak dari Madinah ke misalkan ke Mekah itu, ke kota suci, ke Ka'bah itu, ke kota suci itu, kota hurum itu adalah jauh dari misalkan dari tempat mikot yang ambilnya yang jauh, maka itu harus dijaga betul tuh perkataan kita, ucapan kita. Tidur boleh nggak tidur? Boleh kalau tidur mah. Makan boleh nggak? Boleh makan mah. Yang nggak boleh itu ya tadi yang istilahnya berburu, membunuh misalnya nyamuk segala macam, pakai sampo, wangian dan yang lainnya. Gitu. Jadi itu huruf. Nah, ketaatan Rasulullah itu beda dengan kita. Kalau kita, Pak, dikasih sesuatu yang luar biasa, apalagi ada kesempatan di dalamnya mendapatkan gratifikasi, itu mah kayak apa namanya? Kayak dapat apa? Kayak punya tambang gitu. Orang dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih jabatan. Pak Dadi jadi kepala BKN. Wow, kan? Amin, gitu kan? Badan Kepegawaian Negara. Jadi kepalanya nih. Kesempatan nih Pak Dadi. Gratifikasi Pak Dadi, ada keluarganya, Pak, saya mau jadi PNS, Pak. Tolong, Pak. Ini ada sedikit hadiah buat Pak Dadi. Itu disangkanya apa? Hadiah, betul-betul hadiah. Padahal itu adalah amanah yang harus dijaga, menjaga profesionalisme, berarti kan? Bagaimana kita tidak mencampurkan antara urusan pekerjaan dengan hawa nafsu kita, sehingga ketaatan itu diuji, dan pelaksanaan ketaatan itu adalah cerminan dari akhlak yang mulia. Ada pejabat, ada kita misalkan, macam-macam hadiah. Disebutnya hadiah, padahal itu adalah gratifikasi. Ya, gratifikasi. Kita disebutnya hadiah. Tapi Rasulullah sedang ihram, ada yang ketemu umatnya Nabi Muhammad SAW pengen menyuguhkan Nabi sesuatu yang apa? Sesuatu yang mulia, menghormati Rasul dengan hadiah. Kan hadiah itu lambang apa biasanya? Lambang penghormatan. Dikasih kepada Rasulullah keledai, tetapi oleh Rasulullah SAW ditolak. Dan ayat Al-Quran yang tadi diceritakan dalam surah Al-Maidah, wa la taqtulu soida wa antum hurum, itu menggambarkan bahwa ketika orang sedang ihram, dia tidak boleh semua bentuk daripada buruan itu, keterlibatannya itu dilarang. Keterlibatannya apa? Berburunya, membunuh buruannya, menangkap hewan buruannya, atau membantu bahkan menerima hewan buruannya pun tidak boleh. Makanya ulama-ulama dulu mah Pak, hati-hati betul menerima barang hadiah, menerima barang yang barang itu tidak diketahui asal usulnya. Sampai kita bisa mendengar cerita ulama zaman dulu ketika menerima barang itu. Artinya ketika nerima barang itu harus tahu betul asal usulnya. Kalau nerima ayam yang udah meninggal, si ayam udah apa itu disembelih, itu yang dikasih misalkan disuguhi ikan atau disuguhi ayam, itu harus apa? Betul-betul orang zaman dulu betul-betul teliti. Ini ayam cara motongnya bagaimana? Ini ayam ngambilnya dari mana? Kalau kita makan aji mumpung, Pak. Aji mumpung. Tetangga luar biasa. Diberikan wasa'allahu alaih, diberikan keluasan rezeki nih.
tetangga. Kita nggak tahu asal usulnya. Haji Mumpung ada datang, wah kopi dong, kopi di tempat nongkrong. Wah rokoknya belum keluar, rokok. Kita nggak tahu orang itu ambilnya dari mana. Kan kita mau Haji Mumpung, pokoknya kita ada yang jud, ada yang baik, yang dermawan. Kita porotin Pak. Kita kalau di tongkrongan kita gitu di slating sama kita, kita tahu. Rokoknya dulu dong. Gitu. Pokoknya gitu deh. Belum ada ininya nih buat malam tahun baru bebek entok. Wah. Iya. Kita mau kesempatan. Tahun baru liburan nih, ada duitnya. Wah, udah kita nggak tahu Pak. Tapi Nabi Muhammad SAW sampai tahu itu hewannya hewan buruan dan ditolak oleh Rasulullah SAW. Itu pelajaran pertama. Ketaatan Rasulullah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa kompromi. Sekalipun itu bermanfaat, tanpa modal Rasulullah bisa mendapatkan hadiah, bahkan itu menurut kita sesuatu anugerah. Tapi buat Rasulullah ketika dilarang oleh Allah, dilarang, tidak akan dilaksanakan. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah lembutnya sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan hukum dan bersosialisasi dengan masyarakat. Ini sikap. Jadi akhlak lembut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicerminkan dengan gambaran apa tadi? Inna lam naruddu alaika illa ana hurumun. Dengan kata aku, bukannya aku nggak mau, tapi aku sedang hurum. Itu kan menggambarkan kelembutan akhlak Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu nolak pemberian dari sahabat. Jadi kalaupun kita tidak sesuai sepandangan, sepemikiran dengan kita, tolaknya itu dengan baik. Ini pelajaran buat kita, bukan cuma urusan menerima hadiah. Kita lagi diskusi, kita lagi musyawarah, kita lagi misalkan dengan keluarga sekalipun, apalagi dengan anak, dengan siapa lagi, dengan istri, musyawarah, ngobrol suatu hal yang kita keadaannya tidak sesuai dan tidak memungkinkan pandangan kita bahwa hal tersebut harus ditolak, maka tolaklah dengan cara baik-baik. Jelaskan hukumnya kalau bisa, hukum pandangan syariat tentang hal tersebut. Jadi jangan ditolak cuman karena keinginan kita. Kan Nabi Muhammad SAW ini ditolaknya bukan karena keinginan Nabi, tapi karena hukum syariat melarang Nabi menerima. Kalau dalam suatu misalkan perkara, mohon maaf, saya nggak setuju Pak, karena dalam pandangan hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1445 yang menjadi rujukan dari segala hukum, segala aktivitas di Indonesia, pasal ini, ayat ini dalam butir sekian dijelaskan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Pak, mohon maaf Pak, ini musik tolong dimatiin Pak. Udah jam berapa ini? Jam 12. Oh iya, dalam pasal yang berlaku di Indonesia bahwa menyetel atau membunyikan atau membuat kegaduhan di malam hari yang udah tengah malam itu dilarang. Dalam Al-Quran ada Pak, dijelaskan. Nah itu artinya penolakan itu harus lewat dasar hukum yang jelas, sehingga orang yang ditolak itu merasa legowo. Nggak gini Pak, lagi musyawarah atau lagi apa-apa, nggak bisa gitu Pak, itu nggak sesuai dengan apa? Dengan keinginan saya misalkan. Itu orang nggak mau Pak. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan hukum tadi sekaligus menolaknya itu didasari dengan hukum yang telah Allah tetapkan, sehingga orang itu nggak bisa ya Rasul, aduh maaf, mohon maaf saya nggak tahu, kan gitu akhirnya. Kan jadi gitu. Jadi menolak itu dengan kelembutan. Adab dalam berdakwah itu penting. Kan Nabi Muhammad dakwah menyampaikan suatu hukum tetapi dengan kelembutan. Nabi Muhammad menyampaikan hukum artinya
berdakwah. Maka adab, tata cara dalam berdakwah, kemuliaan dalam berdakwah, kelembutan dalam berdakwah itu penting. Menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti perasaan orang lain. Bahkan oleh Rasulullah SAW pun dikatakan, mayyuhramir ribqa yuhramil khairukullah. Barang siapa yang tertolak, yang tidak ada kelembutan dalam hatinya, ribqa, mayyuhramir ribqa, maka apa? Terhalang dari kelembutan, yuhramil khairukullah, maka dia akan terhalang dari seluruh kebaikan. Jadi orang yang enggak rib pun mah, kan kita juga diajarin cara berbicara dengan istri, cara menasehati istri. Menasehati istri kagak bisa, mama gimana sih? Aduh, makin nyambuk ke istri, Pak. Anak demikian sama. Tapi bagaimana kita diajarkan kelembutan agar kebaikan itu mudah kita terima. Jadi jangan gasrak. Kalaupun tidak sesuai dengan hukum syariat, jangan gasrak. Bagaimana sih, gitu kan? Oh, jelas nih, kamu boleh tahu. Nah, itu artinya tidak ada ribko. Jadi paling kagak kita pakai apa? Penjelasannya itu apa namanya? Kalau kayak gitu tuh ilmu apa namanya? Kalau kayak gitu, lobby itu apa namanya? Lah begitulah itu. Susah saya sebutin. Begitulah. Ketika dalam hadis ini adalah ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita harus pahami, kita harus sadari, dan kita harus terima ketentuannya. Ketaatan yang dilakukan, perilaku akhlak yang muncul berdasarkan ketaatan atau ketaatan yang kita lakukan itu akan menimbulkan rasa cinta, dan itu akan menimbulkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan orang tadi itu taat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketaatan, ingatlah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menimbulkan berkah dan menimbulkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara zahir di dalam melaksanakan ketaatan tersebut tidak bermanfaat, bahkan merugikan kita. Kesempatan untung di dalamnya dikit. Karena Nabi kesempatan untung di dalamnya tadi dikit apa banyak? Nggak ada. Kalau Nabi taat kepada Allah, Nabi tidak punya kesempatan untuk menerima hadiah. Tapi ketaatan yang dilakukan demikian, walaupun secara zahir nampak tidak di dunia tidak mendapatkan keuntungan, bahkan merugikan ketika melaksanakan ketaatan, artinya kerugiannya yang dipandang oleh kita. Tidak ada sebetulnya ketaatan itu, tidak ada ketaatan itu yang merugikan kita. Pelaksanaan ketaatan yang kita lakukan tidak mungkin merugikan kita. Tidak mungkin. Tetapi secara hitung-hitungan, karena kita mah orangnya, kalau manusia mah itu roi, akal yang nampak, ya logis, matematis logis, hitung-hitungannya ada, jelas, dan akal yang mengarahkan kita ke situ, maka kita pandang, kadang-kadang kita pandang ketaatan itu ternyata merugikan kita. Karena terlalu taat di suatu perusahaan, kita kehilangan kesempatan untuk naik jabatan. Wah, di sini mah kalau kagak jujur, kalau jujur amat mah ditindas terus lu, nggak bakal naik jabatan. Makanya bermain sedikit, tidak taat dia. Tapi kalau dia melakukan ketaatan, dia kagak ada kesempatan buat naik jabatan nih. Ingatlah bahwa ketaatan yang dilakukan sekalipun tidak menguntungkan kita secara material di dunia, maka itu akan mengundang keberkahan dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku.
Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Selain mencintai Allah, selain dicintai oleh Allah, keberkahannya datang. Apa? Berupa wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosanya. Coba secara pemikiran kita nih, akal, bukan secara syariat dan secara nafsu kita. Kalau kita capek-capek nahan puasa, Pak, yang karena lapar, lemes, buat apa sih? Kan itu seolah dalam pemikiran kita, nafsu kita memandang bahwa hal tersebut buat apa. Tetapi di dalamnya adalah ketaatan yang menimbulkan keberkahan. Berkahnya diampuni dosa. Berkahnya sehat jasmani dan ruhani kita, Pak. Sehat jasmani dan ruhani kita. Secara kedokteran, puasa itu menyehatkan, dan dalam hadis juga puasa demikian menyehatkan. Itu demikian. Itu ketaatan yang dilakukan walaupun berpotensi menurut pemikiran kita, menurut hawa nafsu kita, ketaatan itu merugikan kita. Percayalah bahwa ketaatan itu akan mendapatkan keberkahan. Nahan diri dari sesuatu yang haram, walaupun kita tidak nikmat bersama dengan yang haram tersebut, tapi akan mengandung keberkahan. Itu begitu. Itu hadis nomor keberapa? Nomor ketiga. Hadis nomor keempat, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Udah jam 6 lewat berapa? 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya yang menyampaikan dan umumnya untuk para jamaah sekalian, dan serta kita bisa melaksanakan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.